Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Semoga Allah menganugerahkan kesehatan, keimanan, dan juga rasa cinta di dalam hati kita, sehingga keimanan, kesehatan, dan rasa cinta itu kita bisa makin taat dalam beragama, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin suami istri pengantin baru datang ke rumah. Dia bergerak di lembaga zakat di sebuah BUMN yang terkemuka, dan timnya maksudnya baru saja menyelesaikan sebuah jembatan di sebuah desa di provinsi tertentu di daerah Jawa Barat. Membangun jembatan cukup dengan 300 juta, sementara proposal yang diajukan pemerintah setempat itu 1,5 miliar untuk membangun jembatan itu. Akhirnya diambil sendiri, dikerjakan sendiri oleh insinyur-insinyur rekanan dari lembaga zakat yang amanah ini, yang bisa dipercaya ini, yang tidak bohong ini. Cukup dengan 300 juta. Luar biasa ya. Dulu pemerintah Soeharto, menurut pandangan Begawan Ekonomi, yaitu Sumitro Djoyohadikusumo, kebocoran 30%. Anggaran pembangunan bocor sampai 30% di saat korupsi itu sentralistik dan orang takut semua pada Pak Harto. Tapi sekarang ketika korupsi terdesentralisasi, pusat-pusat korupsi itu ada di setiap pemerintahan sampai daerah, kira-kira yang bocor itu berapa? Dengan pembangunan roda pembangunan infrastruktur yang berdentam-dentam itu, apakah ada jaminan kebocoran itu tidak jor-joran? Dan siapa yang mengawasi di lapangan proyek-proyek yang dibiayai oleh utang dari Cina itu? Siapa yang menikmati kebocoran-kebocoran itu misalnya? Dan siapa yang mengawasi? Sementara kita lihat pejabat-pejabat publik kaya raya, jadi rupanya laporan di LHKPN, laporan harta kekayaan dari pejabat negara itu semacam ajang show off ya, untuk memperlihatkan ini loh kekayaan saya. Ada satu tokoh di parlemen punya tanah sampai 75 bidang, di sana, di sini, di sana, di sini. Ada yang punya 50 tanah, mobil. Ada yang kekayaan sampai hampir 800 miliar. Sementara Gubernur Anies Baswedan 11 miliar, 70 kali kekayaan dari menteri itu. 70 kali dari kekayaan Anies Baswedan yang hari ini, Senin ini, sudah tidak masuk kantor. Sudah pensiun dia, jadi gubernur. Jadi sekarang kita memang, kata Indro Cahyono saat diwawancarai oleh Rahma Sarita yang cantik jelita itu di Realita TV, zaman Jokowi ini memang pembangunan luar biasa, infrastruktur, bangun jalan dan lain-lain. Tetapi Habib Rizik siap mengatakan ini negeri, ini zaman darurat kebohongan di mana-mana. Jadi sebenarnya secara fisik kita membangun bisa kelihatan, tetapi ruhiyah kita, sifat kita, mental kita ambruk ya, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kebobrokan, penuh dengan kebohongan. Dan itu lebih jauh berbahaya. Pembangunan mental tidak berhasil dibangun di zaman sekarang. Yang muncul adalah kebohongan, kepalsuan. Di mana-mana orang tidak bisa dipercaya. Tidak satu kata
antara kata dan perbuatan di kalangan pejabat-pejabat kita, di samping lifestyle mereka, cara hidup mereka mewah, sementara rakyat itu susah hidupnya. Orang yang bergelimang harta dengan kekayaan yang bermiliar-miliar, para menteri di kabinet ini, dan juga anggota-anggota parlemen dengan jasnya yang mewah, dengan mobilnya yang mewah. Apalagi kemarin baru ketangkap seorang polisi, kekayaannya 30 miliar. Polisi 30 miliar kekayaannya, luar biasa. Jadi betul ya, kalau gitu soalnya memang kita seperti diingatkan oleh para ulama, janganlah kita membenarkan kebohongan yang ditampakkan di mana-mana di negeri ini oleh para pejabat-pejabat publik kita, yang keluar dari celah-celah bibir mereka kebohongan yang makin lama seolah-olah makin benar. Tapi Rasulullah mengatakan jangan dibenarkan kebohongan yang mereka lakukan dan kezaliman yang mereka buat, karena mereka menutupi kebohongan-kebohongan dalam perbuatan itu sehingga mereka menzalimi rakyatnya. Maka kezaliman itu jangan diikuti ya, jangan dibenarkan, jangan kita tunduk pada kezaliman itu. Pada kezaliman itu melawanlah semampu mungkin supaya kita tidak masuk dalam golongan orang-orang yang seperti mereka. Kalau kita tidak membenarkan kebohongan dan kalau kita tidak tunduk pada kezaliman, maka kita adalah bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita bersekutu, melakukan pengkhianatan intelektual dan menjadi corong dari penguasa yang zalim yang hidup di zaman kita, maka kita bukan bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabr Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.